Kali ini kita mau ngomongin pengulangan dengan penghitung. Pengulangan dengan penghitung sebenarnya adalah bentuk lain selain menggunakan while yang selama ini kita pelajari kemarin-kemarin itu. Jadi ada bentuk lagi pengulangan yang menggunakan namanya for. For itu dia bentuknya seperti ini. Dia ada for, buka kurung, habis itu ada 3 buah kondisi. Kondisi pertama menyebutkan nilai awal, kondisi yang kedua itu menyebutkan batasnya sampai berapa, dan kondisi ketiga adalah bagaimana kita menuju pada batas tersebut. Sebenarnya sama seperti while kalau yang kita gunakan count, hanya saja peletakannya itu dirangkum jadi satu. Ya kayak di sini. While itu ada starting awal nilai kondisinya, lalu ada kondisi sampai berapa banyak, dan ada melakukan ekspresi gimana mencapai kondisi tersebut, yaitu nilai awal, lalu ada bagaimana endingnya, dan ini bagaimana mencapai ke endingnya itu. Dan di sini kalau untuk for dia dirangkum menjadi satu, yaitu menjadi satu baris. 3 hal yang tadi terpisah di while dirangkum menjadi satu. Kayak gini, jadi contohnya. Jadi misalkan ini adalah pengurangan dari 1 sampai dengan 6, maka disebutkan J sama dengan 1 kondisi awal. Nantinya dia mau menuju sampai dengan 6, jadi dia akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 yang termasuk karena ada sama dengannya. Dan bagaimana kita menuju ke kondisi tersebut dengan increment plus 1, karena bisa aja incrementnya plus 2, plus 3, atau gimana, tergantung kita maunya kayak gimana. Kayak contoh di sini ya, ini jadinya indeks 3, awalnya indeksnya 3, terus dia mau ke indeks 20, dan gimana menujunya adalah dengan indeks plus 3. Semua itu adalah sifatnya naik, karena kadang-kadang ada juga yang sifat turun ke bawah. Kayak contohnya di sini, dari 15 mau ke 1. Jadi 15 mau ke 1-nya itu kondisi awal, dan 1 itu adalah kondisi akhirnya. Jadi dia turun 15, habis itu 14, 13 dan seterusnya. Tapi ekspresi yang dia sebutkan di sini adalah minus 2. Jadi turunnya per 2 per 2. 15, 13, 11 dan seterusnya sampai nilainya menjadi 1. Ini kondisi kalau dia turun ke bawah. Jadi jangan bingung, sebenarnya ini adalah bentuk lain dari while, cuma bentuknya ya mungkin kalau menurut saya ini lebih rapi, karena dia lebih enak dilihat dalam satu baris, kita bisa tahu itu mau loopingnya sampai kapan gitu. Jadi di sini kalau kita lihat ini kan sama kayak tadi ya, contoh yang menghitung nilai akhir dengan praktikum UTS UAS. Di sini ada counter, yaitu count jadi 1, terus mencapai lebih kecil sama dengan jumlah, dan count plus 1. Ini sama hasilnya seperti while yang kita gunakan untuk yang count controlled loopingnya tadi. Jadi sama persis seperti ini, bedanya dia dibikin satu baris kayak gini. Kalau gitu apa kelemahannya sih? Kapan kita pakai for, kapan kita pakai while? For itu mungkin akan lebih sering kalian pakai ketimbang while kalau control loop. Nggak tahu ya, itu mungkin preferensi kalian. Kalau kita menghitung menggunakan angka yang kontrol seperti itu. Jadi kalau counter itu, saya sendiri preferensi lebih suka menggunakan for karena mungkin lebih enak dilihat. Tapi kelemahan dari for itu sendiri adalah dia tidak bisa kalau kita maukan sentinel, yaitu yang bisa dilakukan oleh pada while kalau kita mau bikin nama tidak sama dengan n kayak gini. Nggak bisa kalau kita gunakan for, hanya while yang bisa menggunakan ini. Jadi kalau for, dia nggak bisa kita sebutkan di sini kondisinya count nama tidak sama dengan n, itu nggak bisa seperti itu karena dia tidak punya ekspresi untuk naiknya. Nah ini yang membuat dia, kelemahan dia terhadap while adalah dia tidak bisa untuk yang sentinel. Tapi keunggulan yang menurut saya dia ini lebih rapi karena dalam satu baris kita bisa tahu dia itu loopingnya seberapa banyak. Inilah for. Berikutnya kita mau ngomongin faktorial. Di sini ya kurang lebih sama kayak tadi ya. Ini contoh kayak tadi, harusnya tidak terlalu rumit untuk yang for ini. Kalian bisa lihat, cek sendiri, karena yang faktorial yang tadi itu ya coba dibentuk menjadi for-nya itu menjadi satu baris kayak gini. Jadi mungkin terlihat lebih rapi dibandingkan dengan while yang tadi. Begitu pula juga dengan pembentukan flowchart-nya. Cuma berubah di bagian sini, sisanya sebelah sini sama, dan tidak ada counter untuk count sama dengan count plus 1, tapi semua sudah dipaketin dalam satu buah perintah satu baris di sini. Next, nah ini mungkin agak sulit, yaitu adalah pengulangan bertingkat. Nah ini mungkin agak rumit nih. Jadi pengulangan bertingkat itu ibarat kata ada looping, di dalamnya ada looping lagi. Nah ini dia makanya kita menggunakan bracket yang kayak gini, karena mungkin pengulangan di dalam looping ada looping lagi. Nah ini contoh kasus yang mau kita bahas adalah masih menggunakan nilai akhir, tapi sekarang ada ketambahan nilai praktikum, di mana nilai praktikumnya itu di inputnya itu lebih dari 1. Maksudnya gini, jadi ada satu orang, nggak semua satu orang mahasiswa aja, jadi memang nilai praktikumnya itu mungkin dibagi menjadi 4 buah. Jadi setiap mahasiswa itu ada nilai UTS, nilai UAS, terus nanti setiap praktikumnya itu ada 4 buah nilai, masukin praktikum satu-satu, seperti itu. Terus nanti praktikum itu mau kita rata-rata.
Jadi nanti hasilnya itu rata-rata nilai praktikum ditambahin 30% UTS dan segala macamnya. Yang nanti rumusnya kurang lebih kayak gini nih, rumusnya kayak gini. Nah ini sebenarnya adalah kalau kita menggunakan looping di dalam looping. Di sini bisa kelihatan looping pertama sama kayak tadi, biasanya kita mau menghitung berapa banyak mahasiswa yang mau kita input. Ya ini sama kayak tadi, jadi harusnya jangan bingung, tapi kita pakai for mungkin biar lebih rapi kelihatannya. Terus nanti di tengah-tengah kita akan membaca praktikum, tapi kita inisialisasi dulu, kita bikin inisialisasi nilai 0, jadi kayak ngeriset nilainya. Nanti kalau di table kalian akan lihat kenapa kita pentingnya meriset nilai ini, supaya tidak tertimpa pada nilai yang sebelumnya pada saat looping yang indeks sebelumnya. Lalu ini loopingnya lagi, nah ini saya bilang, jadi ini adalah looping di dalam looping, ada for, di dalamnya ada for lagi. Nah ini untuk yang kondisi praktikum tadi, karena tadi kita mau masuk 4 buah nilai praktikum, makanya di sini terjadilah looping dari 1 sampai lebih kecil sama dengan 4. Incrementnya cukup 1 kali aja, karena kita mau dari 1 sampai sama dengan 4. Jadi ini akan diulang sebanyak 4 kali, nanti hasilnya itu akan dibagi 4, yaitu hasil rata-ratanya, baru nanti hasil akhirnya dihitung, dan baru ditampilkan. Itu adalah untuk satu mahasiswa. Kalau ada lebih dari satu mahasiswa, artinya ini akan looping lagi sebanyak berapa kali mahasiswa. Ulang mahasiswanya, itu banyak praktikum. Ulang mahasiswa banyak praktikum. Seperti kayak gitu. Jadi, kondisi kalau kita membutuhkan looping di dalam looping atau nested looping itu adalah kalau memang si mahasiswa itu punya banyak kriteria yang sama lagi gitu loh. Kita lihat trace table-nya supaya nggak bingung, kita mulai cuma 2 mahasiswa saja. Karena mungkin agak sedikit panjang kalau untuk melakukan trace table dengan 2 kali looping, nested looping seperti ini. Jadi jangan bingung awal-awal seperti biasa, kita cuma tinggal menelusuri saja 1, 2, 1 itu kan dia cuma ya read doang, read J, di mana J itu adalah nilai dari berapa banyak mahasiswa yang kita mau masukin, yaitu J-nya adalah 2. C1 karena inisialisasi looping ya, terus kondisi tersebut masih true. Ini kita pisahkan K1 sama K2, yaitu pengecekan kondisi pada saat for yang di sini, sama K2 untuk kondisi pengecekan for yang di sini. Lalu dari situ adalah kita ngecek ke 2A. Di 2A itu adalah baca ya, kita baca nama, UTS, UAS, dan praktikum memang masih belum diinput karena praktikum baru mau kita input. Di 2B untuk inisialisasi awal menjadi 0, dan baru kita looping C-nya itu dipecah menjadi CI sama C yang I-nya 2 seperti ini. Dan dari sini CI 1 adalah kita ngitung looping yang pertama menggunakan counternya PR ya. Di sini PR mungkin praktikum rata-rata maksudnya. Praktikum rata-rata, nilai pertama dimasukin P, yaitu kita masukin baca nilai P, kemudian P-nya itu ditambahkan ke praktikum yang variabel prak ini adalah untuk menyimpan hasil tambahan ya, jumlahnya semuanya ditambahin di situ. Praktikum sama praktikum plus P, makanya kayak ditambahin semuanya ke dalam variabel praktikum. 58 masukkan 0, berarti kan 0 tambah 58 ya 58. Ini C yang kedua, yaitu melakukan proses pertambahan seperti ini. Habis itu kita akan looping lagi karena PR-nya pasti sudah increment menjadi 2, dan increment menjadi 2 kondisinya menjadi true. Dan kita akan masukin nilai baru sih 70 tambah ke 58 menjadi 128. Begitu seterusnya sampai nilai PR-nya naik lagi 70, jadi sekarang ada 73 tambah tambahkan 128 jadinya 201. Terus begitu terus sampai ke yang keempat. Nantinya yang keempat itu artinya 63 tambah ke 264, dan hasil akhirnya menjadi hasil akhirnya 264 ya. Pada saat kondisi PR-nya 5, yaitu udah false. Kan kita mau loopingnya dari 1 sampai 4 aja. Kan PR-nya itu cuma 1 sampai 4, nggak sampai ke 5. Karena false, maka dia akan kembali ke bawah D, yaitu 2D. Menghitung rata-ratanya. Praktikum sama praktikum dibagi 4, yaitu nilai dari 264 ini dibagi oleh 4, hasilnya adalah 66. Asumsinya di sini tidak menggunakan koma ya, atau pembulatan sedemikian. Lalu di situ kita sudah mengecek D, habis itu kita ke E, yaitu melakukan perhitungan semuanya, 0,2 dikali semua, yang nanti akan mengisi bagian sebelah sini, yaitu ini adalah kolom punyanya nilai akhir. Dan akhirnya punya nilai akhir punyanya Mark Robin adalah 8,6. Dan di 2F dia akan outputkan di write ke layar demikian rupa. Tapi loopingnya belum selesai karena kita akan lanjut lagi untuk mahasiswa berikutnya, yaitu kita increment bagian si yang ini, C. C-nya increment sekarang kan dari tadi C-nya 1 semua tuh, 21. Nah, sekarang ibaratnya 22. Ya, jadi si variabel nama pada kondisi 2 ini di sini dia masih menyimpan yang lama ya, Mark Robin, nilainya masih demikian, bahkan nilai rata-rata juga masih sama. Barulah pada 2A nilainya berubah untuk bagian nama, UTS, dan juga UAS-nya. Nah, nanti di situ baru kita mulai, ini praktikum teman-teman ini masih miliknya si ini ya,
66 ini kan punya praktikum ini masih punyanya si Mark Robin, malah belum diupdate memang. Nah, biarkan demikian karena proses pengupdateannya adalah pada proses bagian 2B-nya, yaitu dikosongkan nilainya menjadi dari 66 jadi kosong. Nah, ini yang saya bilang pentingnya mengkosongkan nilai. Karena kalau misalkan nggak dikosongin jadi 0 kayak gini, nantinya kan bisa-bisa 66 ini rata-rata punyanya si Mark Robin ditambahin punyanya Edi Hasan. Jadinya penghitungannya nggak sesuai. Nah, ini pentingnya menginisialisasi atau mengkosongkan kembali nilai yang memang mau dihitung dipakai berikutnya. Nah, untuk yang lain memang kata jadi hal yang sama. Di kondisi 2B ini tadi sudah kosongin karena ke 2C. 2C ini adalah mengulang kembali nilai PR, yaitu PR yang tadinya adalah 5, sekarang di 2C menjadi 1 kembali. Nah, lalu lakukan looping lagi, akan diinput lagi si P-nya tadi 63 ini yang terakhir diinput oleh punyanya Mark Robin ya, terus sekarang jadi 70, yaitu 70 ini baru beneran punyanya si Edi Hasan. Nah, habis itu dilakukan pertambahan pada bagian si ini diinisialisasi juga praktikumnya, habis itu 70 tambah 0, 70, dan habis itu ini proses sama kita dia 70 tambah ke 70, 0, terus habis itu 75 tambah 70 atau 45, 75 tambah 145, 80 tambah 145 jadi 225, begitu seterusnya 83 sampai akhirnya nilai rata-rata punyanya si Mark Robin yang tadi sudah diupdate pada kondisi 2E. Nah, yang di sebelah sini ya, tadi yang di sebelah sini 2E seperti demikian. Dan rata-rata dari si punyanya Mark Robin di 2D sudah diupdate menjadi rata-rata punyanya si Edi Hasan. Nah, begitu seterusnya 68,6 dirubah 60,9 yang akhir-akhir dikeluarkan di write seperti biasa. Ya, memang sebenarnya nggak usah bingung kalau kita melihat ini, yang penting kita trace aja, trace table ini. Dan kalau tadi seperti saya bilang, kalau kalian memang mau bikin looping di dalam looping, kondisi seperti demikian. Yang ini, nah ini lebih rumit lagi nih, 3 loopingnya ada looping lagi, tapi ini jarang banget terjadi. Jadi jarang banget kalian harus menggunakan looping sampai 3 kali gini, itu jarang banget. Biasanya mentok-mentok tuh paling gini aja gitu kan. Kalau kayak gini, mungkin kalau kita lihat kondisi yang ini, mungkin kayak gini. Jadi setiap mahasiswa punya banyak nilai praktikum, ada 4 buah nilai praktikum. Mungkin setiap praktikumnya itu dipecah lagi ada kriteria penilaian, mungkin 4 buah kriteria penilaian. Absensi, kerapihan, keaktifan, ketertiban, yang masing-masing diinput satu-satu. Makanya kita looping lagi untuk menginput 4 kriteria nilai praktikum yang dirata-rata lagi nanti mungkin di dalamnya. Itu, jadi dia kayak bercabang gitu ya mungkin. Tapi makanya itu jarang terjadi, seperti itu demikian. Nah, ini ya mungkin saya nggak bahas karena ini mungkin terlalu rumit juga. Kalian bisa baca sendiri juga di sini. Kalau kalian sudah bisa membaca yang ini, seharusnya kalian bisa baca ini satu persatu. Kita langsung menuju ke bagian break. Break ini adalah untuk kita menghentikan looping yang mungkin looping yang kita bikin itu sengaja infinite. Tapi kita kondisikan kalau misalkan pada tertentu dia break. Agak mirip seperti yang Sentinel di atas, cuma ini approach-nya pendekatan berbeda menggunakan if dan break, yaitu untuk menghentikan loopingnya. Dalam kasus ini sebenarnya kita adalah mau menghitung masukin NPM nih, NPM, terus nilai tugas dimakin satu. Terus misalkan kita pada saat kondisi berikutnya kita masukin NPM yang berbeda, anggapannya itu proses memasukkan NPM untuk punyanya si NIM demikian, itu selesai dan kita baru lakukan rata-rata untuk punyanya si NIM sekian. Nah, ini juga demikian. Jadi kita nggak tahu NPM yang dimasukin ini bisa aja 3 buah. Ini bisa aja 2 buah doang. Ini bisa sampai 4 buah doang. Jadi nggak tentu. Makanya kita menggunakan kondisi yang demikian. Ada logikanya demikian. Looping yang pertama adalah untuk kalau misalkan kita selesai menginput mahasiswanya. Dan looping yang penting yang menggunakan break adalah sebenarnya di bagian sebelah sini. Ini kan dia jumlah lebih besar sama dengan 0, yaitu ini mau memasukkan nilai tugasnya berapa kali, berapa banyak gitu kan. Yang ini adalah mau masukin mahasiswanya gitu kan, selama sebanyak mungkin sampai kita memasukkan 99. Jadi nggak akan berhenti kalau kita masukin 99. Ini pun juga demikian. Ini nggak akan selesai nih. Kan kalau kalian lihat, jum sama dengan 0, jum lebih besar sama dengan 0. Sementara di sini incrementnya yaitu kita lakukan menjadi plus 1. Artinya kan ini akan selalu naik. 1 lebih besar sama dengan 0, 2 lebih besar dengan 0, seterusnya. Jadi ini nambah-nambah terus, nggak akan ada selesai-selesainya. Looping ini bisa dibilang adalah looping yang infinite. Oleh karena looping ada ini infinite, kita perlu sesuatu untuk melakukan break, yaitu menghentikannya.
Menghentikannya adalah kita membaca NPM yang kedua, yaitu NPM yang kedua adalah NPM yang kita masukin, kita compare dengan NPM yang pertama kali kita masukin tadi, NPM yang pertama. Apakah nilainya sama? Kalau memang nilainya sama, itu kan artinya kita masih memasukkan mahasiswa yang sama. Kita masih mau memasukkan nilai tugas untuk mahasiswa yang sama. Makanya ini artinya tidak dijalankan kalau misalkan pada saat kondisi ini masukkan sama. Jadi ini nggak akan dijalankan kalau misalkan kita masukin sama ya. Ketika kita memasukin nilainya berbeda, yaitu tidak sama dengan, maka barulah terjadi rata-ratanya. Kita baru menghitung rata-ratanya, yaitu 80 tambah 75 tambah 85, dimasukin ke dalam sini, dibagi dengan jumlahnya, yaitu jumlahnya kan ada di sini ya, penghitungan juga di sini. Lalu dituliskan nilai demikian. Dan habis ini dia karena kan pindahin nilainya, karena anggapannya dia nilai mahasiswa udah berbeda ya, NPM-nya NPM yang berbeda, jadi kayak di transfer, karena kan pengecekannya itu nanti di atas ini menggunakan NPM 1 bukan NPM 2 ya, makanya seperti itu. Habis itu loopingnya di break. Nah inilah proses breaknya. Proses breaknya itu adalah menghentikannya supaya tidak infinite looping. Makanya ini sebenarnya infinite looping memang, tapi ada penghentinya menggunakan break di sini dengan kondisi yang memang bisa berhenti kalau kita masukkan si NPM-nya itu berbeda. Seterusnya demikian. Ya, jadi dia akan looping lagi ke mahasiswa berikutnya dengan NIM yang sekian, jalanin lagi. Pada saat di sini nanti dia masukin si 135, berbeda dengan si 211. Nantinya dia akan hitung rata-ratanya, yaitu menambahkan 8075 dibagi jumlahnya cuma 2, habis itu di write, pindahin nilai NPM 2 ke NPM 1 supaya bisa dicek sama NPM 1 yang while di atas, karena kan sudah break, artinya kan dia keluar dari looping yang si while jum lebih bersama dengan 0, keluar, baru kita lakukan lagi seterusnya sampai kita memasukkan NPM 1 itu menjadi 99. Ya, ini adalah penggunaan kalau kita menggunakan break. Ya, ini sebenarnya kalau ini preferensi ya. Kalau kalian memang menggunakan break, kondisi harus begini. Kalau menggunakan sentilan juga bisa sebenarnya. Bentuk yang ketiga, tadi kan kita sudah mengenal ada namanya while, for, sama sekarang ada namanya do while. Ini agak sedikit kebalik dengan while, cuma beda-beda tipis lah. Kalau while kan kondisi pengecekan di atas, kalau yang do while kondisi pengecekan di bawah. Jadi membedakan antara si while dengan do while adalah si do while itu dia akan minimal kalau kerjakan sekali. Kalau misalkan kondisi ini salah ya, kondisinya misalkan salah ataupun nggak dijalankan, dia akan lakukan dulu minimal sekali, baru dicek. Berbeda dengan while itu dicek dulu. Kalau misalkan salah ya sama sekali nggak dijalanin. Kalau do while, dia akan cek jalanin dulu baru dicek. Nah, mungkin nanti kita akan berikan contoh pada saat praktikum yang lebih jelas membedakan ketiganya, terutama do while terhadap while ya. Kalau for sama while kan tadi sudah kelihatan bedanya seperti apa. Ya, saya rasa itu untuk kita sudah ngebahas bab yang namanya struktur pengulangan, looping. Ya, mungkin ini adalah bab yang agak sedikit rumit, memang rumit, tapi memang ini perlu dimengerti karena looping ini paling sering terpakai pada saat kita ngodingnya itu nanti. Oke, thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.